Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Banjar, Bapak dan Ibu guru semuanya yang kami hormati, puji dan syukur kita kehadirat ilahi Robbi bahwasanya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Sholawat beserta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu guru semuanya, kami ucapkan terima kasih yang tiada terhingga atas kehadiran Bapak dan Ibu guru semuanya di sini yang telah memenuhi undangan kami untuk melakukan proses tugas kami di program guru penggerak, yaitu diseminasi tentang budaya positif di SMK Negeri 2 Banjar. Baik, Bapak dan Ibu, perkenalkan, sudah kenal ya, Bapak dan Ibu guru semuanya, saya Yani Dewi Hastuti dan juga rekan saya Zia Marina Darmustewati untuk pemaparan diseminasi menyebarkan tentang budaya positif di SMK Negeri 2 Banjar gitu. Oke, mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di sini dicatat menjadi amal baik yang tidak akan terputus hingga akhir nanti, dan mudah-mudahan apa yang kita paparkan pun bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, untuk sesi yang pertama saya persilahkan rekan saya Ibu Zia Marina untuk memaparkan materinya. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Yani. Ya. Untuk materi pertama, sebelum ke materi, kita ice breaking dulu supaya Ibu guru yang hebat ini tidak tidak bosan. Oke, selanjutnya slide-nya aja. Yuk senyum selama 30 detik. Oke, ice breaking-nya yaitu Ibu harus berhadapan dengan temannya yang di sebelahnya. Yuk berdiri dulu, berdiri. Berhadapan dengan temannya yang sebelah. Ada yang tidak ada kebagian? Seorang? Oh, sudah berpasangan dengan masing-masingnya. Oke. Sudah berhadapan-hadapan? Sudah. Oke, sekarang berhadapan dengan temannya. Yuk, Ibu Bu Rere, coba nanti dihitung ya 30 detik. Selama 30 detik harus senyum ya ibu-ibu ya, harus kelihatan giginya ya selama 30 detik ya. Oke, siap? Siap. Oke, berhadapan dengan temannya harus senyum ya ibu ya, jangan cemberut ya. Oke, 1, 2, 3. Iya, senyum ibu, kelihatan
harus kelihatan bahagia. giginya Ibu. Ya, harus kelihatan giginya. Ya, harus kelihatan giginya. Senyum, senyum. Oke. Udah? Udah 30 detik, Bunda. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, Ibu. Sudah senyumnya? Sudah. Hilang penatnya? Hilang. Lumayan ya. Lumayan. Oke, Ibu, Bapak, Ibu guru hebat, kita memasuki materi yang pertama ya. Sebelum ke materi, oke. Ada kesepakatan forum diseminasi ya. Yang pertama yaitu menghargai siapapun ya, menghargai siapapun, dan yang kedua menjadi pendengar yang baik, dan yang ketiga berpakaian rapi dan sopan ya. Yang keempat, izin saat hendak keluar kelas. Apabila Ibu mau keluar harus izin dulu ya. Yang terakhir, boleh makan minum dengan tenang ya Ibu ya, jangan terburu-buru. Nanti kalau terburu-buru tersedak ya. Itu untuk kesepakatan forum diseminasi untuk sekarang. Sepakat Ibu? Sepakat. Oke, terima kasih. Ya. Selanjutnya, untuk pemaparan yang pertama ya, yaitu budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Ya. Pemaparan yang pertama oleh saya yaitu disiplin positif. Oke, Ibu guru hebat. Apa yang Ibu tahu tentang disiplin positif? Coba, ada yang tahu Ibu? Disiplin positif itu apa? Iya. Siapa yang mau unjuk tangannya? Iya, Ibu Leni, silakan Ibu Leni. Apa itu disiplin positif, Ibu Leni? Oke, terima kasih Bu Jia telah memberikan kesempatannya. Menurut pandangan saya, disiplin positif ada dua kata, ada disiplin, ada positif. Disiplin di sini menurut saya itu sebuah perilaku atau tingkah laku seseorang untuk mentaati peraturan yang berlaku gitu. Sedangkan positif itu lebih kepada perilaku positif. Jadi kalau disimpulkan, menurut pendapat saya itu tingkah laku seseorang yang dilakukan untuk memenuhi peraturan yang ada. Mungkin itu Bu Tia. Selanjutnya ada yang lagi? Oh, ada Ibu, silakan. Menurut saya disiplin positif itu adalah satu pendekatan untuk mendidik anak agar menjadi lebih positif tanpa menggunakan hukuman atau hadiah. Karena ini mendidik anak supaya saya melakukan kebaikan yang dipuji, saya yang melakukan kebaikan saya ingin dikasih sesuatu. Kemudian kalau melakukan kesalahan, saya karena takut dihukum tapi bukan kesadaran. Itu saja. Terima kasih, tepuk tangan
positif, yaitu benar ya apa yang dikatakan Ibu Leni dan Ibu Musrifah tentang peraturan yang perilaku yang positif yang dilakukan oleh anak didik kita agar terhindar dari hukuman seperti itu. Ya, lanjut Bu. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tadi apa yang disebut yang dipaparkan oleh Ibu Leni dan Ibu Musrifah itu benar sekali ya. Soal anak mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan rasa kesadaran diri pada murid gitu ya. Oke, selanjutnya Ibu, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Disiplin diri adanya dari motivasi internal, dari dalam diri kita sendiri, bukan dari paksaan orang lain. Kita mengerjakan tugas harus selesai itu dari diri kita sendiri, jangan ada dari paksaan dari orang lain seperti itu ya. Oke, selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Coba sekarang siapa lagi? Ada yang tahu motivasi itu apa? Ibu guru hebat. Oke, siapa yang mau? Oh, saya. Semoga Ibu Haifa. Jadi motivasi itu adalah alasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Alasan melakukan sesuatu. Oke. Ada lagi? Ada yang lain? Apa yang dimaksud dengan motivasi? Ibu Leni. Oke, Ibu Leni. Jadi gregetan. Oh, yang nyemangat webnya gitu ya. Menurut saya betul ya tadi bahwa itu alasan gitu ya. Saya juga berpendapat bahwa motivasi itu selain dari alasan itu ada dorongan artinya. Jadi dorongan atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu gitu. Mungkin itu ya dorongan Untuk melakukan sesuatu ya, sesuatunya itu bisa ada hal positif atau hal negatif. ya, seperti itu. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Haifa dan Ibu Leni. Terima kasih ya. Selanjutnya, nah, motivasi dalam diri manusia itu ada dua. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik ya. Motivasi ekstrinsik itu ya motivasi dari luar diri kita sendiri ya. Yang pertama untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Tadi contohnya apa? Untuk menghindar hukuman. Tadi Ibu datang ke sekolah terlambat atau tidak? Tidak ya. Kenapa alasannya Ibu? Takut kimo. Ya, takut kimo. Ada yang lain? Malu sama siswa ya. Kalau kita datang terlambat, malu ya. Gitu ya, seperti itu untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman
seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, misalnya kita bekerja, ya kita bekerja pasti ada imbalannya. Ada motivasi? Ada, gitu kan? Ya seperti itu. Yang kedua yaitu motivasi internal, intrinsik, maaf ya. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu motivasi intrinsik, yaitu motivasi dalam diri kita sendiri, dorongan dari kita sendiri, itu yang mengandalkan kita bisanya, yaitu diri sendiri, ya. Nah, dalam pembelajaran, ya dalam kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila ini sudah tertuang di kurikulum Merdeka, gitu ya. Yang pertama ada beriman dan bertakwa, ya. Yang kedua mandiri, yang ketiga berpikir kritis, yang keempat beraneka ragam, yang kelima yang keenam adalah kreatif. Profil Pancasila sudah ada di kurikulum Merdeka, ya. Itu selanjutnya, Bu. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Ibu guru yang hebat, sebelum melaksanakan pembelajaran suka melaksanakan keyakinan kelas belum? Sudah melaksanakan? Sudah. Supaya apa, Ibu? Supaya berperilaku positif, ya. Gitu. Supaya lebih menyenangkan lagi dalam proses pembelajaran. Tidak ada paksaan. Jadi anak itu enak, senang belajar dengan kita. Itu tidak ada paksaan. Oke. Selanjutnya, Ibu. Dibentuk oleh seluruh kesepakatan antara murid dan guru, gitu ya. Yang membuat murid, gitu ya. Jadi tidak ada paksaan, ya, seperti itu. Lanjut, Ibu. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sedikit saja akan mudah diingat. Jadi jangan panjang, ya Ibu, ya. Harus sedikit saja supaya anak lebih mudah mengingat apa menjadi keyakinan kelas. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya. Yang keenam, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan kelas, saat membuat keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas di sini,
belajar. Ya, ada beberapa contoh keyakinan kelas ya. Yang pertama ada datang tepat waktu. Kelihatan Ibu? Tidak ya. Kelihatan? Tidak ya. Datang tepat waktu. Oke. Yang pertama datang tepat waktu. Siswa harus datang tepat waktu saat pembelajaran. Yang kedua, contohnya hormati guru. Hormati guru ya, terkadang kita di kelas ada anak yang tidak menghormati kita ya. Gitu. Ya. Yang ketiga, angkat tangan jika ingin bicara. Terkadang apabila kita sedang mengajar, anak suka ada yang bahasa Sunda nama cetak celetuk gitunya ya. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas harus ada ya gitu. Jadi apabila anak mau bicara, anak harus angkat tangan dahulu gitu ya. Terus ada lagi contohnya ini, dengarkan penjelasan guru. Apabila kita sedang menjelaskan, kadang ada anak yang tidak mendengarkan penjelasan kita ya. Anak asik main HP misalnya seperti itu, atau anak ngobrol dengan temannya, asik dengan dunianya. Tapi kalau sudah ada keyakinan kelas ini, insya Allah anak akan menjadi lebih baik gitu dalam proses pembelajaran gitu ya. Ya, ini contoh keyakinan kelas. Jadi kalimatnya itu mudah diingat oleh siswa seperti itu. Jangan terlalu panjang seperti itu ya. Oke, apa ada yang mau ditanyakan Ibu Guru hebat? Tentang materi yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi, yang ketiga tentang keyakinan kelas. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Cukup? Oke, terima kasih. Oke, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Yani Dewi. Dipersilakan. Tepuk tangan untuk Ibu Yani Dewi. Terima kasih Ibu Zia. Oke, baik, dilanjut, masih semangat ya Bapak dan Ibu Guru. Semangat. Oke, lanjut. Begini, setelah tadi kita mendengarkan Ibu Zia, 3 poin tadi yang disampaikan oleh Ibu Zia, yaitu tentang disiplin positif yang kita terapkan mengacu kepada profil pelajar Pancasila yang diharapkan anak-anak tersebut, diharapkan anak didik kita itu melakukan disiplin positif itu dengan kesadaran diri, dengan motivasi yang datang dari internal, bukan karena sebuah imbalan atau bukan karena takut oleh hukuman. Mungkin itu saja. Lanjut kepada materi tentang kebutuhan dasar manusia. Mengapa kita perlu memahami
memahami tentang kebutuhan dasar manusia ini ada hubungannya dengan teknis kita nanti untuk membina, untuk menuntun anak agar mereka tahu posisi dirinya. Jadi ketika anak melakukan sesuatu hal bukan karena tanpa tujuan, mereka pasti ada tujuan yang mereka lakukan. Baik, membahas tentang kebutuhan dasar manusia itu, nah kita ibu-ibu semuanya sebagai manusia, kita sebagai manusia mau diapakan sih? Ibu Astri Sebagai seorang manusia, kita tentu inginnya terpenuhi segala kebutuhan ya, supaya kehidupan kita berjalan dengan lancar, yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kebutuhan dasar itu ya segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan kita gitu. Oke, terima kasih Bu Astri. Yang lain mungkin ingin di titik-titik gitu, ingin di apa? Penuhi. Oke, dipenuhi apanya? Kebutuhannya, ingin diperhatikan, ingin di apa? Ingin diakui. Ibu Widi ingin diperhatikan. Ibu Rizka ingin Dicintai. Siap. Ibu Sri ingin disayangi. Mantap. Ibu Charsi ingin Oke, luar biasa semuanya Ibu. Mantap. Biar lebih terdengar Ibu. Ya, saya sebagai manusia yang pastinya ingin menjadi manusia yang aman, nyaman, dan damai. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, tidak perlu tegang ya. Cukup saya saja yang tegang di depan. Baik, kebutuhan dasar manusia itu banyak ya, Bapak dan Ibu guru. Namun dirangkum di sini menjadi ayo, come on. Luar biasa. Oke, kebutuhan dasar manusia betul seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada yang ingin disayangi, ingin dicintai, gitu kan, ingin diperhatikan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut. Pernyataan. Oke. Kejauhan. Oke, di sini ada pernyataan begini. Jika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contohnya seperti kita kadang kan begitu. Kita maunya diperhatikan di rumah, kepingin disayang oleh suami, kepingin shopping, gak dikasih duit, gak ada uang, gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang ibu lakukan waktu itu? Bisa jadi protes, uring-uringan, marah-marah nggak jelas, anak nggak salah juga bisa jadi dimarahin,
Siapa ya? Oh my god, maybe me. Oke. Jadi bisa saja seperti itu, dan tanpa kita sadari kita melakukan hal-hal yang di luar kebajikan universal yang kita yakini. Gitu. Kita tahu kebajikan universal, kita tahu hal-hal yang baik. Cuma karena kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, akhirnya kita keluar dari jalur tuh, uring-uringan. Nah, naon, kenapa ibu tiba-tiba marah sama aku, kan begitu kata anak. Gitu. Kenapa? Kalau suami kita mengetahui tentang materi ini, dia akan melakukan restitusi kepada kita. Baik, lanjut ya. Kebutuhan dasar kita itu banyak, kebutuhan kita itu banyak. Jadi kita rangkum saja di sini menjadi yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Bisa itu di rumah, bisa itu di lingkungan, begitu kan? Kemudian penguasaan, kebebasan, juga kesenangan. Sudah paham itu pintar semuanya. Oke, posisi kontrol restitusi. Ketika restitusi itu dihilangkan, posisi kontrol aja. Kontrol itu apa maksudnya dengan kontrol? Bisa langsung. Kontrol itu apa ya, Ibu Rati? Kontrol itu pengendalian. Oke, posisi kontrol. Kontrol itu pengendalian. Baik, jadi kita sebagai guru ada sistem kendali juga di kita terhadap anak didik kita. Lanjut. Baik, peran kita sebagai guru, posisi kontrol kita sebagai guru terhadap anak itu ada di sini ada 5. Kita bisa jadi sebagai penghukum, kita bisa jadi sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah dengan apa-apa yang kita lakukan atau tindakan yang kita lakukan. Kemudian kita bisa menjadi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, atau yang terbaik adalah sebagai manajer. Baik, saya tahu bahwa Bapak Ibu semuanya insya Allah sudah memahami tentang 5 posisi kontrol guru ini. Untuk yang pertama dan kedua sebaiknya dihindari karena ini negatif ya. Kemudian teman sebagai teman dan juga pemantau it's okay bisa dilaksanakan, dan yang terbaik di antara kelima ini menurut Ibu semuanya adalah sebagai manajer. Oke, paham semuanya. Oke, nah ini di antara 5 posisi kontrol yang sebaiknya dihadirkan oleh guru yaitu sebagai posisi manajer. Nah, namun selama ini itu ada miskonsepsi, ada pernyataan yang salah, ada konsep yang salah di dalam pendidikan kita. Dulu, kalau sekarang tidak ya. Oke, dulu itu guru itu menganggap bahwa mengontrol murid itu mudah. Ternyata yang kita laksanakan susah. Oke, lanjut. Kemudian bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu membuat menguatkan karakter peserta didik. Itu pun tidak boleh seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, tidak ya. Dan mudah-mudahan semua ibu guru yang ada di sini semuanya tidak melakukan hal ini. Lanjut.
Nah, jadi paradigma kita sebagai guru itu harus berubah. Kalau dulu itu kita berpendapat ada pendapat bahwa segala sesuatu itu harus ada hukuman, harus ada penghargaan, harus ada reward, dan itu posisinya di stimulus respon. Stimulus respon itu adanya hukuman, adanya penghargaan. Nah, sekarang kita lebih jauh mengenal tentang teori kontrol, karena pandangan kita terhadap kehidupan itu akan berbeda di dalam dua paradigma ini. Yang pertama, di dalam stimulus respon, realitas kebutuhan kita katanya sama. Kemudian, tapi di dalam teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Di dalam stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian di stimulus respon kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita, tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut, ketika di stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan, di teori kontrol tidak, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol hanya Anda, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di dalam stimulus respon itu ada pemaksaan. Kalau pemaksaan tidak berhasil, maka lanjut kepada bujukan. Tetapi di dalam teori kontrol harus ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Di stimulus respon itu ada berpikir menang, kalah. Tapi di teori kontrol kita berpikir win-win solution. Oke, di sini ada kasus. Contoh kasusnya Yeti. Mudah-mudahan nggak ada yang sama namanya di sini ya. Yeti masuk ruangan Bu Susi dengan muka bersungut-sungut. Dia tampak kesal sekali dan terlihat menahan amarah. Ibu Susi mencoba menghampirinya. Ada apa Yeti? Jarang sekali ke ruangan ibu. Yeti menjawab pendek, kesal Bu, saya dituduh tukang fitnah sama Ira. Ya, saya balik ngatain dia dong. Ibu Susi terdiam sejenak. Bila Ibu Susi berada di posisi kontrol manajer, nah ini kita umpamakan bahwa kita semuanya ini adalah Ibu Susi. Oke, sekarang kita pilih dua pernyataan atau dua pertanyaan dari sini. Oke, silahkan. Tadi Yeti masuk ke ruangan marah-marah. Kira-kira jika kita sebagai manajer, pernyataan atau pertanyaan yang mana yang akan kita pilih? Bapak dan Ibu boleh memilih dua nomor dari sini. Boleh, nanti boleh dua, boleh satu. Oke, yang pertama, kenapa bisa seperti itu? Apa sebabnya? Yang nomor dua, kamu juga marah-marah. Coba diingat, mungkin kamu mulai duluan. Yang ketiga, sepertinya kamu kesal sekali. Saya juga kesal bila dituduh seorang tukang fitnah. Oke, yang keempat, kamu lagi. Sekarang masalah apa yang kamu hadapi?
dan yang kelima, semua orang bisa berbuat kesalahan. Oke, jika sebagai manajer kita, posisi kita, nomor mana yang ibu pilih? Ada yang 1 dan 5. Nomor yang lainnya muncul tidak? Oh, tidak. Oke, boleh dilanjut jawabannya. Tada! Baik, jawabannya kenapa bisa seperti itu? Apa sebabnya? Paham ya? Oke, yang itu. Yang ya lanjut, pernyataan yang kedua, kamu juga marah-marah. Coba diingat, mungkin kamu yang mulai duluan. Harus menyadari, ayo, mana siapa yang duluan nih? Dia marah, mungkin kamu yang marah duluan nih. Diingat-ingat dulu. Oke, untuk yang kelima, mengapa tidak? Apa tadi nomor 5 tuh? Coba sebelumnya. Semua orang bisa berbuat kesalahan. Itu seperti menjudge gitu ya, menjudge. Oke, kalau ya, jadi seperti itu ya. Dilanjut. Nah, seperti yang tadi kita bahas, itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini kita sambungkan sebelum nanti kita nyambung ke segitiga restitusi ya. Oke, kalau hukuman itu adanya tiba-tiba, tidak terencana, tidak dari dua belah pihak. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan atau keyakinan kelas yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Zia. Murid tetap berbuat tidak nyaman, tetapi hanya saat itu saja, tanpa membuat rasa malu atau rasa sakit hati di anak tersebut. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Baik, dilanjut ke yang ketiga, yaitu tentang restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi solusi datangnya bukan dari kita pihak luar, tetapi dari dirinya sendiri, agar motivasi intrinsik itu tetap terjaga. Oke, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Lanjut kepada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu apa ya? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Dalam restitusi ini, restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk berdisiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Dan segitiga restitusi ini prosesnya dilakukan dengan cara dialog antara guru dan murid, sehingga menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, segitiga restitusi berarti ada segitiga. Yang pertama diawali dengan menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah.
Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak berbuat salah, tidak langsung kita menjudge, kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi menstabilkan identitas itu membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat ini untuk menstabilkan identitas. Jadi ketika menstabilkan identitas itu agar si siswa itu yang salah jangan selalu terus merasa bersalah. Kita stabilkan dulu emosinya bahwa salah itu manusia itu wajar, sehingga ketika kita sudah stabilkan posisinya, dia akan lebih mudah untuk ngobrol dengan kita, curhat dengan kita. Beda dengan ketika kita langsung menjudge anak, kamu itu salah, begini-begini. Nah, bagaimana latar belakang atau kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi akan bisa kita gali jika kita tiba-tiba menjudge. Jadi stabilkan dulu dengan kalimat-kalimat yang ini bisa sebagai contohnya, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak atau Ibu juga pernah merasakan atau Ibu juga pernah melakukan hal yang sama gitu. Atau kamu berhak merasa seperti itu jika dihina atau seperti dihina oleh teman. Kemudian validasi tindakan yang salah. Oke, dalam sisi ini setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi seperti mengapa tadi kita membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia itu untuk validasi tindakan yang salah. Ketika mereka berbuat salah, berarti mungkin kebutuhan dasar yang mana yang tidak terpenuhi oleh mereka sehingga mereka melakukan hal tersebut gitu. Jika contohnya ada kasus anak selalu mengganggu atau meminta bekal temannya sehingga malah gitu, atau makanan temannya tiba-tiba langsung habis gitu. Ada laporan dari kelas seperti itu, bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menjudge, hei kamu jangan seperti itu, atau dengan bagaimana? Tapi dengan pendekatan, bisa kita panggil anaknya gitu. Kemudian mengapa ketika kita sudah menstabilkan kemudian divalidasi tindakannya, apa kebutuhan apa yang mereka belum terpenuhi itu. Bisa jadi karena dia tidak mendapatkan uang bekal. Berarti solusinya bisa jadi sekali-kali kita sedekah gitu. Atau kemudian bisa jadi nanti bersama teman-temannya saling berbagi tapi tidak mengganggu. Atau contohnya kata dia, saya mengganggu teman-teman karena ingin membuat teman-teman saya takut. Berarti kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh dia? Dari kelima tadi ya, saya ingin membuat teman-teman saya takut.
gitu. Berarti penguasaan mungkin ya. Kemudian ketika kebutuhannya adalah penguasaan, kira-kira solusinya kita sebagai guru seperti apa? Bisa jadi kita memberikan peran kepada dia di dalam kelas tersebut. Kita bisa menjadikannya sebagai ketua kelas atau sesi keamanan, nah, sehingga dia mempunyai peran dan dia merasa diakui, gitu ya. Oke, dilanjut ke sisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi sebenarnya motivasi-motivasi di dalam diri kita itu ada, tidak semuanya dari eksternal. Oke, kita bisa menanyakan kepada anak, yuk, nah, apa keyakinan kelas kita? Itu jika keyakinan kelasnya sudah dibuat, atau bisa jadi, yuk, kira-kira apa ya? Ada hal yang ada salah apa ya di diri kamu itu, gitu. Nilai-nilai yang seperti apa yang kamu yang kamu langgar, gitu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama dan kamu tidak mentaati itu? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, oke, mungkin itu saja dari saya dan Ibu Zia. Mungkin kalau ada pertanyaan, boleh satu pertanyaan, tapi jangan yang susah ya, nanti takut saya nggak bisa di PR kan nanti kalau nggak bisa. Boleh Ibu Rati. Terima kasih. Terima kasih Bu Yani atas waktunya, kesempatannya. Tadi kan ada kesepakatan kelas. Biasanya itu kesepakatan kelas itu kebanyakan ditulis ya, lalu ditempel di kelas kebanyakan. Nah, kalau saya mau bertanya, bagaimana kalau misalkan ada siswa yang melanggar dari kesepakatan kelas tersebut, berarti kan ada punishment. Ya, apakah si punishmentnya itu harus dibicarakan atau bagaimana, dan apakah punishmentnya itu dituangkan lagi seperti kesepakatan kelas, bisa secara tertulis atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Berarti punishmentnya ya, konsekuensinya biasanya itu ada yang ditulis, ada yang tidak, seperti itu ya. Gimana membuat kita kesepakatan kelas seperti apa itu. Kalaupun tidak ada ya, kita ada punya peraturannya seperti itu di sekolah, ada peraturannya. Apabila misalnya anak melakukan hal negatif yang melebihi dari kesepakatan kelas, tentu ada punishmentnya dari pihak sekolah, seperti itu. Jadi ada yang ditulis, ada yang tidak, seperti itu ya. Menambahkan ya, menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Zia tentang punishment. Baik, tadi pembahasannya ada tentang punishment itu hukuman, ada konsekuensi. Ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas,
berarti anak-anak pun sudah mengetahui dan menyepakati itu, berarti ada hal yang dilanggar, dan ketika dia sudah memahami itu tidak ada punishment, yang ada adalah konsekuensi. Karena kalau punishment itu hanya dari satu arah ya, jadi datangnya dari aturan. Kalau datangnya dari kesepakatan atau keyakinan yang sudah dibuat, maka yang ada adalah konsekuensi. Dan konsekuensinya ya pasti harus dilaksanakan karena itu adalah sebuah kesepakatan. Tetapi konsekuensi yang dilakukan itu, jadi konsekuensi itu membuat diri anak tersebut tidak nyaman sih memang, tetapi hanya saat itu untuk membuat dia sadar dan kembali lagi kepada dirinya seutuhnya dengan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini, dia kembali menjadi manusia atau peserta didik yang lebih baik. Itu saja Ibu Rati. Mudah-mudahan puas. Lanjut, ada Ibu Lia, boleh? Terima kasih atas waktunya. Ini masih mengenai keyakinan kelas ya Bu. Mengapa dalam pembuatan keyakinan kelas harus menggunakan kalimat positif? Contohnya misalkan kalau jangan memakai make up, itu sudah kalimat positif atau negatif? Terima kasih. Untuk pembuatan tadi yang disebutkan, pembuatan keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat positif. Supaya apa? Dalam ingatan anak harus menggunakan kata-kata positif. Itu. Jadi jangan menggunakan kalimat-kalimat negatif. Ya. Kalau menggunakan kalimat negatif, nanti anak tersebut akan terngiangnya atau ingatnya dengan kalimat yang tidak baik seperti itu. Jadi harus menggunakan kalimat-kalimat positif seperti itu. Jadi pola pikirnya dibina supaya menggunakan hal-hal yang positif seperti itu. Oke, begitu Ibu Lia, dan menambahkan lagi betul apa yang sudah dikatakan Ibu Zia tadi, bahwa kita memang harus membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu dengan kalimat-kalimat yang positif agar itu menjadi dorongan atau motivasi untuk melakukan hal tersebut. Ketika kita membuatnya dalam kalimat yang negatif, mungkin contohnya ketika kita bilang, "Nak, jangan buka file ini ya." Kira-kira di benak anak akan seperti apa? Malah jadi penasaran. Loh kok penasaran, kan jangan. Nah itu dia. Pada akhirnya kata jangan tersebut malah mendorong anak, memotivasi anak untuk melakukan hal yang negatif tersebut. Maka dari itu keyakinan kelas harus dibuat dengan kalimat yang positif. Seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu? Sudah? Terima kasih kepada Ibu yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Saya Zia, Marina dan Mestawati, dan Ibu
Yani Dewi, haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Presentasi kali ini alhamdulillah lancar berkat Ibu Bapak guru semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Abi duduk. Oke. Barusan dari mana Abi? Dari kelas, Bu. Oh, dari kelas. Kamu tahu kenapa Ibu memanggilmu? Gak tahu, Bu. Nggak tahu. Ibu dengar-dengar dari satpam. Katanya kamu sering terlambat ke kelas ke sekolahnya ya? Iya, Bu. Lah, kenapa? Malam suka bergadang sama main HP, Bu. Waduh, nggak baik lah main HP, tetap ada waktunya ya, Abi. Iya, Bu. Kamu tahu kan kesepakatan kelas kita apa? Tahu, Bu. Apa? Gak boleh terlambat. Iya, nggak boleh terlambat. Kita harus berdisiplin pada waktu, berangkat tepat waktu sampai di sekolah. Jadi kamu nggak akan datang terlambat. Oke, karena kamu suka datang terlambat, kalau terlambat pasti ada konsekuensinya kan? Ya, Bu. Iya. Konsekuensinya apa tuh? Dihukum, Bu. Dihukum. Iya. Berarti hampir tiap hari nih kamu dihukum nih. Iya, Bu. Apakah mau seperti itu selalu? Tidak, Bu. Enggak. Harus ada solusi ya. Ya, Bu. Tetap. Coba kita kira-kira apa ya solusi yang terbaik agar Abi nggak berangkat ke sekolahnya itu terlambat lagi. Malam tidak bergadang dan menjauhkan HP. Nah, iya. Boleh main HP, tapi tetap ada waktunya. Iya. Oke, kalau solusinya kita udah dapatkan, Ibu harap besok kedepannya Abi nggak terlambat lagi ya. Ya, Bu. Dan sekarang belajar yang rajin. Oke, Abi boleh kembali ke kelas. Ya, Bu. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Aryani Ismail dari TKR 2, 11 TKR 2. Terima kasih, Ibu. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan saya lakukan. Saya tidak akan lagi bergadang dan tidak terlambat ke sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Fahmi. Oke, silakan duduk. Fahmi, kamu tahu nggak kenapa Ibu panggil kamu ke sini? Tahu, Bu. Kenapa? Tadi di kelas Risbang mengejek orang tua, Bu. Oh, ada yang mengejek orang tua kamu. Iya, Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan kepada Risbang? Memukulnya, Bu. Ush, ya. Iya sih, nggak kuat ya? Iya, Bu. Panas, sakit Panas. hati. Sakit hati, Bu. Iya, ibu juga kayaknya kalau di posisi kamu bakalan sakit hati ya. Nggak mau lah orang tua kita diejek-ejek sama orang lain. Tetap orang tua kita yang terbaik untuk kita ya. Tapi daripada memukul,
pasti ada cara lain kan Gimana itu, yang Bu? lebih baik apa ya, apa ya, bisa kan kamu daripada memukul jadi masalah nih di kelas, semuanya kamu akhirnya berbuat yang tidak baik. Daripada seperti itu lebih baik kamu tinggalkan aja, abaikan si risbang itu, atau istighfar. Iya, biar kemarahan kamu reda gitu. Ketika kamu memukul teman, walaupun memang dia berbuat salah, tetap saja itu hal yang baik atau tidak baik? Tidak, Bu. Tidak baik. Iya. Tahu nggak kesepakatan kita yang kamu langgar di situ? Tahu, Bu. Apa? Memukul risbang. Memukul risbang. Ketika memukul risbang berarti bagaimanapun itu kalian berdua itu saling tidak menghormati ya. Ya, Padahal kesepakatan kelas kita yaitu saling menghormati. saling menghormati. Jadi harus nggak boleh dilanggar karena itu sebuah kesepakatan. Oke. Baik. Karena kamu tadi memukul risbang dan juga risbang juga ibu pikir juga kurang baik ya. Nanti mau memperbaiki hubungan nggak sama risbang? Mau, Bu. Mau. Iya. Sekarang sudah nggak sakit hati lagi. Udah, Bu. Udah. Harus tetap berbaikan antar teman ya. Siap. Siap. Jadi nanti bagaimana nih kalau ketemu risbang? Mau mukul lagi nggak? Tidak, Bu. Tidak. Gimana kalau ketemu risbang nantinya? Salaman, Bu. Salaman. Maafan. Ya, Bu. Oke, iya ya, jangan ada masalah lagi, harus saling menghormati. Mati. Oke. Dan solusinya, kalau itu sebuah solusi ya, harus saling memaafkan dan saling menghormati. Dan lain kali ketika ada yang menggelitik emosimu, sebaiknya kamu gimana? Tidak menanggapi. Tidak menanggapi dah. Lari. Oke, lari pergi aja. Pergi. Oke, iya pergi aja. Yang pasti kalau kamu tahu hal yang sudah kamu langgar, kamu sudah menyadarinya, dan kamu tidak akan mengulanginya kembali ya. Tidak, Bu. Oke, terima kasih. Siap, Bu. Oke, mudah-mudahan kedepannya menjadi anak yang lebih baik ya Fahmi ya. Oke, terima kasih Fahmi. Sekarang boleh kembali ke kelas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Mustafa Sidiki dari kelas 11 TKR 2. Saya berterima kasih kepada Ibu Guru Yani Dewi telah mengajak saya untuk berdiskusi untuk menemukan solusi untuk bisa menahan diri dari emosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Good morning, everybody. Good morning. How is everything today? Yes. Are you fine? Yes. Oke, di pagi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hal-hal yang kita yakini dari apa yang kita inginkan. Kita maunya bagaimana sih di kelas? Gitu. Nah, kira-kira kita maunya apa nih? Bagaimana nih di kelas nih? Maunya kalor gitu? Bersih. Terus apa lagi kira-kira? Oh ya, sleeping katanya. Boleh nggak tidur di kelas? Boleh. Kalau ada gurunya? Ya. Oke. Kalau ada gurunya nggak boleh ya. Oke. Oke, dibagikan
Silakan kalian tulis impian kalian, keinginan kalian ada di kelas itu seperti apa. Yuk, masing-masing ditulis semuanya. Kalau sudah, silakan kalian tempelkan di sini. Tempelkan di sini ya. Di sini nih. Baik anak-anak, kalau sudah kalian menulis di post-it, silakan ditempelkan di sini. Yuk, masing-masing semuanya maju ke depan untuk menempelkannya Anjay, semuanya dikit, maka kumpul pikir sudah. Pikir serangkan kan? Mana ada yang nggak nempel? Baik, semuanya sudah menempelkannya di sini ya. Yes. Oh, kebalik. Baik, Ibu akan membacakan yang sudah ditulis oleh kalian. Yang pertama, bagian piket harus tanggung jawab membersihkan kelas. Ya, betul nggak? Oke, ini tentang apa ya? Tentang kebersihan. Lanjut, saya ingin ruangan kelas selalu bersih dan tidak ada sampah. Tentang apa lagi nih? Kebersihan. Berarti ini satu kelompok dengan ini ya. Wah, jangan cepu. Cepu apa ini? Cepu itu namanya? Jangan cepu. Cepu itu namanya? Hah? Oh, jangan ngasih tahu yang nggak baik itu mana? Ya, kayaknya majuan. Oh, jangan aduan. Baik. Oke, jangan aduan. Bisa diajak kerja sama dengan dalam hal apapun itu. Berarti ini tentang kerjasama ya. Kolaborasi. Ada yang mau bantu Ibu membacakan yang lainnya nggak nih? Nah, boleh langsung maju ke depan. Oke, yang belum nih. Coba dibacakan, Sir. Dibacakan dulu ah. Kelas bersih, kelas solid, kompak, tidak jahil, berlebihan. Oke, tidak jahil berlebihan berarti apa sih ya? Menghargai ya? Menghargai di mana nih? Di sini bisa menghargai. Oke, ya. Lanjut yang lainnya. Harus bersih biar nyaman belajar. Oke, tentang kebersihan. Luar biasa. Berarti pada bersih-bersih, pada sangkut-sangkut nih kelas kita. Luar biasa. Jangan tidur kalau ada guru. Jangan tidur kalau ada guru, berarti apa nih nilai kebajikannya ngapain? Harus tentang menghargai ya, menghargai guru, menghargai kemana iya? Iya lah. Oke, toh tidak. Ini keren semua. Tadi pasang hidup. Oke, lanjut. Kelas bersih, Bek. Kelas bersih di sini.
Setuju nggak nih kalau begini nih? Harus bersih. Harus bersih. Kapan ada jelas. Oke, terima kasih ya, Sel. Iya. Iya. Ya, ya. Bersih ya. Iya. Kita bikin kalimatnya yang tepat bagaimana ya? Kami meyakini gitu kan ya. Karena keyakinan kelas ini tentang keyakinan kelas. Iya, waktu kami ya, Bu. Ah, keyakinan kelas. Berapa? 11 PKR 2. Oke. Berarti kami meyakini bahwa kelas harus selalu bersih. Oke, yang pertama. Ada yang mau menuliskan di sini? Yo, nanti saya bakal kasih keluar ya. Oke, berarti oke, lanjut tentang ini tentang kerjasama. Berarti kami yakin harus selalu bekerja sama, gitu ya? Dalam hal apapun. Berarti kalau hal bukan, oke, jadi hal yang apa saja? Hal yang baik boleh dituliskan di Ansha. Kami meyakini bahwa kami akan bekerja sama dalam hal yang baik. Kami meyakini bahwa kami akan bekerja sama dalam hal yang positif. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir nih, yang nyampe berarti belajar santai tapi serius, serius tapi santai ya. Jadi gimana kalimatnya? Kami meyakini bahwa kami ingin. Oke, kami ingin. Baik, nggak apa-apa. Kami ingin belajar santai tapi serius. Tapi serius. Oke, itu ada 4 kategori ya, 4 keyakinan kelas kita yang sudah. Ini semuanya akan kita sepakati tidak? So, yang tidak sepakat. Semuanya sepakat? Oke, kalau sepakat berarti semuanya harus. Oke, karena ini sebuah keyakinan jangan bilang dan dengan kita baca bersama-sama ya. Oke, keyakinan kelas 11 PKR 2 boleh dibaca dari sini. Kompak bacanya. 1, 2, 3, go. Oke, terima kasih anak-anak ibu yang soleh semuanya. Enggak, pengen jauh saya. Mau jadi.
Video dah. Jadi kalian lagi nanda tangan apa itu? Lagi nanda tangan kesepakatan kelas. Cemplung. Yo, cemplung. Haji Cem.